baru-baru ini ada kasus yang menarik perhatian kita, yaitu seorang caleg yang memasang stiker di rumah orang tanpa izin, betul ya? Nah, Ya, viral itu. viral itu ya, betul-betul. Nah, selamat datang kembali di channel Twins Official. Masih bersama dengan konten politik wawasan dan gagasan. Masih bersama dengan saya Bro Kevin dan Pak Stefan Leong seperti biasa yang akan menemani kita di dalam perbincangan kali ini. Kalau boleh tahu Pak Stefan, sudah berapa lama kejadian itu berlangsung? Atau sejak kapan kejadian itu berlangsung? Ya, masa kampanye inilah. Masa Saya pikir kampanye? belum berapa lama ya, paling 1 mingguan lah. Jadi lagi viral. Tapi sebetulnya fenomena itu sudah berjalan, sudah berulang-ulang kalau menurut saya. Bukan hanya ini aja. Cuman karena ini ada sedikit efek daripada ketika dia menempel stiker itu di rumah orang dan orang itu mencopot, katanya dia mensomasi gitu. Nah, inilah saya bilang itu sayang sekali ya. Jadi seorang caleg ketika dia mau mencalonkan diri, minimal dia harus tahu aturan PKPU 15 tuh ya, dengan jelas. Pasal 70 71 itu dengan jelas mengatakan tidak boleh sembarangan. Bahkan kamu lihat tuh, di pohon-pohon dipaku-paku, berantakan semua. Itu kan tidak boleh. Nah, ini fenomena ini berjalan dari tahun ke tahun. Nah, apakah kedepannya hal semacam ini mestinya tidak terulang lagi? Tapi yang saya lihat kayaknya ironi ya, betul tidak sih? Karena kan di satu sisi mereka intelektual, pintar, Betul. tapi di sisi lain tampaknya akan yang sesimpel itu mereka nggak ngerti. Nah, mungkin kalau saya bilang kedepannya itu harus ada pembinaan dari partai politik. Jadi ada aturan-aturan yang mereka harus tahu gitu. Tapi memang susah di lapangan itu. Kelihatan memang ruang untuk memasang spanduk dan sebagainya itu memang agak terbatas sih. Sebabnya kenapa? Karena kan sebetulnya di taman tuh nggak boleh, di pohon nggak boleh, di tiang listrik tuh nggak boleh. Itu banyak, jadi mau pasang di mana kan mereka mikir begitu. Apa alasannya sampai itu dikeluarkan? Maksudnya tidak boleh pasang di taman atau bagaimana? Mungkin KPU tuh berharap semua tertib. Tapi kan orang sudah seperti itu, udah banyak sekali mengontrol di mana? Caleg DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden. Belum partai politiknya sendiri. Ya, siapa yang bisa kontrol? Nah, inilah bilang akhirnya ya KPU berharap ketika aturan itu diundangkan, dikeluarkan, jadi dia berharap semua itu mengikuti aturan yang ada. Di semua partai politik dikasih ini, aturannya mereka udah tahu, tapi pendelegasian dari partai politik ke caleg-caleg itu sama sekali tidak ada. Jadi kamu cari tahu sendiri akhirnya. Pembinaan seperti apa nih? Ya minimal semua harus dikasih tahu lah, aturannya seperti ini ya. Oke, kan mereka tahu. Tapi yang saya bilang tadi, ketika di lapangan memang ruang untuk masang itu memang agak terbatas gitu. Tapi saya lihat ada beberapa partai politik yang cukup bagus. Tapi ya karena banyak, mungkin 1-2 caleg ada kelihatan baik, bagus. Cuman lama-lama karena memang ruangnya terbatas, ya semau-mau dia, pohon dipaku lah, tiang listrik diikat-ikat lah, ya kan? Tampak berantakan ya? Bukan berantakan lagi, sudah nggak enak dilihat. Coba kalau sekarang kamu jalan aja, lihat. Nah, sekarang ujung-ujungnya perang spanduk. Bukan perang gagasan. Nggak ada yang baca lagi. Apalagi yang kecil agak tinggi, siapa yang lihat? Tulisannya kecil, tempatnya di mana-mana, Yeah. berantakan, nggak tertib. Nah, kombinasi itu. Ya, kombinasi itu semrawutnya. Kombinasi buruknya. Tapi biasanya sih setahu aku ya, setelah kampanye itu ada beberapa waktu, mungkin kira-kira 2 minggu atau 3 minggu itu ada penertiban dari Satpol PP, dari KPU, Pak Panwaslu, mereka akan turun. Jadi Untuk yang apa? tidak mempunyai izin dan tidak pada tempatnya akan dibersihkan. Gitu. Justru tuh para caleg-caleg itu, kalau hari ini kalian menyaksikan video ini, jadi masanglah spanduk di tempat yang boleh dan itu tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau ada rahasia
spanduk penertiban, spanduk kalian nggak diambil. Kalau diambil kan bikin lagi, repot lagi. buang duit lagi, kan gitu. Ya, betul. Ya, kejadian itu memang berulang-ulang gitu. Tapi apakah bisa dilakukan pembinaan kepada caleg? Karena kan kita tahu sendiri bagaimana perilaku caleg selama ini. Betul. Jadi kan caleg kan memang dia merasa begini, ketika dia masang spanduk, memang ada aturan tidak boleh orang tuh membersihkan, mencopot spanduk dia, itu pidana gitu. Karena dia mikir seperti itu, ya itulah yang kasus ini terjadi. Tapi masang stiker di rumah orang tanpa izin, di halaman pun, di pagar pun harus ada izin. Apalagi kamu masuk ke rumah orang, kamu masukin lingkungan orang pun sebetulnya tanpa izin udah nggak boleh gitu. Bahkan katanya kembali ke kasus ini ya. Iya, di pasal yang ini 167 KUHP itu ada. Oh, Itu masuk lingkungan tuh nggak ada izin itu pidana. Oke. Bahkan katanya balik lagi ke kasus ini ya. Satu orang pria sampai curhat cuma gaya-gaya ditempelin stiker caleg tadi. Iya. Sebegitu gimana ya kalau Jadi saya bilang ya? ini mungkin yang menempel, caleg yang menempel di rumah orang tersebut, kemungkinan besar dia tidak didukung oleh yang punya rumah. Iya, Kalau yang punya rumah mendukung dia, mungkin ya udahlah, nggak ada masalah kan. Tapi apakah itu tidak melanggar aturan? Tapi itu pun sebetulnya tidak boleh ya, harus seizin. Kalau misalnya kayak seperti caleg gitu, kamu mau nempelin stiker di pagar rumah atau di dalam, ya kalau kamu tidak ada izin, itu kan melanggar aturan. Melanggar aturan itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya kamu membagikan itu flyer atau apa ya ke rumah, kalau orang tuh ngambil dia nempel sendiri, nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi secara umum, apakah peraturan yang selama ini sudah KPU keluarkan itu bisa dijalankan dengan baik sejauh ini? Kalau menurut pandangan Pak Stephen, kita nggak usah ngomongin soal rumah yang tadi deh. Ya. Nah, secara general ya. Iya. Ya. Kalau untuk dituruti sih, saya pikir mereka sebatas yang penting bagi mereka itu gua pasang, kan mereka masang juga malam-malam. Jadi nggak tahu siapa yang masang. Yang masang biasa tim suksesnya. Udah, yang penting tim suksesnya kan gini, contoh tim sukses nih. Ini 50 lembar spanduk. Pasang di mana aja? Nih duit. Di mana aja? Udah, saya mau dia di titik di kelurahan ini, di 4 di kecamatan ini baru gini, udah dihajarnya di mana? Dia nggak peduli. Yang penting dia selesai tugasnya. Dia nggak tahu lagi kamu, apalagi calegnya yang nggak ngerti aturan. Dia nggak bilang kamu nggak boleh ya di dekat di daerah, di pohon misalnya, di pohon, di taman, di rumah orang, rumah ibadah, di tempat pendidikan, daerah pendidikan, itu nggak boleh semua. Yang nggak ngerti aturan biasanya asal aja kan? Iya, dia kan yang masang tim suksesnya, kasih dia duit untuk antar spot dan pasang ya. Udah di mana aja berantakan, pasti penting selesai. Itu resikonya besar dong, otomatis untuk dianggap sebagai orang yang melanggar aturan. Sebetulnya iya, cuman kan selama ini memang tidak ada tindakan sama sekali. Saya belum pernah dengar gara-gara orang pasang spanduk dia didiskualifikasi, nggak ada. Cuman paling peringatan pun ya, kenapa semua melakukan itu, semua partai politik. Kalau dikasih sanksi, ya semua calegnya gugur semua, nanti nggak ada lagi yang dipilih. Iya, benar juga. Iya. Di satu sisi kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Yang saya bilang tadi, kenapa tidak KPU yang membuat aturan, KPU yang membuat spanduk, jadi dia yang masang di tempatnya. Tapi kan di tempat tertentu. Nah, boleh caleg itu pasang. Dengan satu caleg itu semua yang mau pasang spanduk itu harus ada minimal paraf dari KPU. Tanda jadi itu resmi. Iya, jadi itu legal gitu. Ya kan? Jadi baru benar-benar kita mulai menertibkan untuk spanduk-spanduk itu. Jadi jangan dia nyetak 1000 dipasang aja di mana, nggak boleh itu. Nah, itu kalau seperti itu, kalau melanggar aturan, lain kali dikasih aja hukuman gitu. Seperti apa misalnya? Ya,
Ya sebuah spanduk dia ditarik, nggak boleh ada spanduk lagi. Oh. Bener dong? Betul. Hukumannya kayak gitu. Ya, oke. saya paham maksudnya. Iya. Jadi kita udah bikin aturan nih. Contoh, kamu bolehkah 10 ya di luar KPU tuh. Nah, ternyata kamu bikin 100, semua spanduk dia kita copot. Kita kasih teguran, dia tidak boleh lagi pasang spanduk. Nah, Sampai berapa lama? ya. Atau Sampai masa tenang. Gak apa-apa. Ada masa Jadi tenang. akhirnya orang itu merasa kalau ada hukuman, mau tidak mau dipaksa dia untuk taat. kalau nggak bakal taat ya? Ya kalau dia melihat aturan itu tidak membuat dia jerah, kan aturan itu dibikin buat orang jerah, Bukan untuk tidak sebaliknya. mengulang. Iya, jadi kalau sekarang ini kan orang merasa kan nggak ada bedanya ikut sama nggak ikut aturan kan. Buktinya Sama, apa? ya, Dia pasang di pohon nggak ada yang kena sanksi, pasti ikat di tiang listrik nggak ada yang kena sanksi, ya dong. Perlu ada revolusi nggak sih? Maksudnya peraturan itu? Apakah sebenarnya seperti apa? Sebetulnya kalau menurut saya itu tindakan pengawasan di lapangan itu harus diperketat. Misalnya seperti apa? Contoh kita kan Satpol PP itu bisa kita libatkan. Oke. Ya, yang saya bilang tadi, ketika orang itu mau pasang spanduk harus ada tanda tangan dari KPU. Jadi baru spanduk dia itu legal. Itu Jadi salah satu. terkontrol. Itu bentuk pengawasan salah satu. Iya. Ada lagi? Salah Mungkin satu. Yang selanjutnya juga kita harus melihat, kita juga mengedukasi ke partai politiknya. Seperti apa misalnya? Nah, contoh kita kalau misalnya dalam satu dapil, dalam satu daerah pemilihan, kita lihat banyak sekali caleg-caleg dari partai ini yang melanggar aturan, itu yang kita beri teguran. Biar partai yang memberi teguran kepada calegnya. Teguran tertulis Jadi, atau teguran lisan? Ya tertulis lah, biar resmi. Nah, jadi itu menjadi satu bahan evaluasi partai. Contoh nih, partai dikasih teguran, berarti dia mendapat nilai minus dong. Betul. Itu disiarin di media nggak apa-apa, ya dong. Kenapa kita membuat dia jerah? Efeknya apa? Dia akan membuat straight para calegnya. Karena kamu partai kita ditegur. Bukankah itu justru menjatuhkan nilai dari partai itu sendiri? Justru itu maksud saya gini contoh. Kalau hari ini KPU memberi teguran kepada partai, KPU bisa bikin press release selama berjalan kampanye, partai mana yang banyak melanggar. Kan ini efeknya ada ke pemilih, karena apa? Kamu tidak ikutin aturan. Benar dong? Nah, dari partai yang ditegur itu kan ada sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya caleg kamu ini terlalu tidak mengikuti aturan. Arogan mungkin? Ya kita bilang arogan, iyalah. Maksudnya dia masang spanduk di mana-mana. Nah, berarti efeknya itu partai politik ini kan akan menjadi sorotan, akan menjadi penilaian publik. Berarti partai nggak ikut aturan, kan dia rugi sebetulnya. Secara elektoral dia rugi, gitu. Nah, dia akan memberi sanksi ke calegnya. Akhirnya apa? Calegnya mau nggak mau ikutin aturan. Gitu. Nah, itu saya pikir hal semacam itu mesti kita lakukan ke depannya. Jadi ada sedikit ya bukan hukuman lah, ada sedikit pembinaan mungkin? Ya pembinaan lah ke caleg kita gitu. Iya betul. Tapi kan balik lagi, partai nggak mau nilainya jatuh secara tidak langsung. Karena kalau misalnya pelanggarannya diterapkan, atau misalnya caleg A, partai A melakukan pelanggaran kampanye, kan kalau misalnya mengikuti yang Pak Stefan katakan atau tawarkan, bisa aja kemudian partai itu jatuh secara nilai di media atau di kalangan masyarakat. Ya. Iya. Seperti ini, maksud saya seperti ini. Jadi yang memberi teguran itu KPU Langsung. iya, karena kan ini domainnya KPU. Iya dong, penyelenggara pemilu itu KPU, Bukan partai politik. partai politik itu hanya pelaksana istilahnya. Oh, anggap aja KPU Jadi itu. KPU yang menegur partai politik, partai politik yang menegur calegnya. Oke. Gitu. Jadi karena apa? Ketika caleg yang melakukan kesalahan secara elektoral, partai politik ini akan merorot.
secara tingkat persentase. kepercayaannya. Persentase Iya dong. turun. Jadi mau tidak mau dia akan membuat calegnya ini untuk ikut aturan. Karena kan kalau nggak ikut aturan, lama-lama, contoh, mungkin 2-3 minggu setelah kampanye. Oke, partai politik mana yang taat, yang tidak. Oke, kita press release saja KPU. 2 minggu lagi kita kalau sampai 1 bulan ada terus nama partai politik ini, selesai dia. Tidak bakal dipilih nanti. Iya. Ya, sekarang pilihan nanti. Sekarang kalau ditanya Bro Kevin mau nggak pilih partai politik seperti itu? Enggak. Nah, apakah dia bisa jadi pemimpin? Ya betul. Dia sendiri udah melanggar aturan. Ya dong. Iya. Kan kita mau kan gini. Aturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Iya. Gitu. Nah, tapi kamu yang tahu, kamu yang melanggar. Nanti dewan-dewan kita ini terpilih, mereka kan bikin undang-undang, bikin perda, Bikin peraturan. bikin peraturan. Nah, sekarang yang ada aja dia langgar, apakah dia nanti akan menjadi seorang yang benar-benar bisa membuat aturan itu dengan baik? Yang ada aja dia langgar. Tapi itu kenyataannya sekarang. Justru itu. Kenapa belum ada sanksi dari KPU yang saya bilang tadi? Tegas gitu. mungkin? Ya, yang ya udah kita press release saja. Oh ya, partai si A nih, partai si B. Ya dong, di daerah sini. Oke. Jadi nggak usah istilahnya, misalnya partai A nih, nggak usah takut nilainya jatuh, yang penting kebenaran ditegakkan atau bagaimana? Bukan, itu bukan maksud gini. Dia menerima imbas daripada kesalahan calegnya. Imbasnya apa? Dia ditegur sama KPU, tapi KPU press conference, masyarakat luas biar tahu. Begitulah. Jadi secara tidak langsung hukuman yang dia terima atas masalah yang dilakukan oleh calegnya. Jadi kedepannya pun dia akan mencari caleg-caleg yang berkualitas, Lebih yang punya berhati-hati. dedikasi, yang punya loyalitas berpartai. Jadi bukan sekarang seperti ini, siapa aja mau jadi caleg bisa. Yang penting kamu punya duit, kan nggak bisa begitu. Kalau nggak salah beberapa video yang lalu, Pak Stefan juga pernah ngomong kalau bisa tingkat pendidikannya diperbarui misalnya. Betul ya. Nah, apakah itu jadi salah satu jalan Oh iya benar. menyeleksi orang-orang yang mungkin Secara kalau tidak mau langsung, ya. maju jadi calon Ya, lebih baik gitu. ya minimal pendidikannya coba kita perhatikan gitu. Jadi makanya kenapa Pak Kan Stefan kalau terus- hari ini misalnya di SMA, dia mau menjadi calon, ya, dia bisa kuliah kan sekarang gampang, tidak kenal waktu, online semua bisa. Kenapa kan nggak ada masalah? Ya, dong, karena kalau ketika dia kuliah, dia ada kemauan untuk maju, untuk belajar. Kuliah itu minimal belajar, ya dong. Walaupun hasilnya mungkin pas-pasan, tapi tidak apa-apa. Tapi tetap ada ilmu yang dia dapat, gitu. Makanya kenapa banyak caleg yang sekarang mulai sadar seperti itu untuk mengejar pendidikannya minimal S1 ya. Ya. Nah, tapi apakah mungkin diterapkan ke seluruh daerah? Karena kan seluruh daerah ada yang, mohon maaf, ini kita perlu konteks sebentar ya, tingkat pendidikannya kurang. Ya. Misalnya di Irian Jaya atau di daerah Sulawesi yang pedalaman. Oh, belum tentu. Banyak sekarang univ-univ di daerah itu sudah banyak. Sekarang contoh kita kuliah salah satu universitas online kok. Kamu di ujung dunia aja bisa. Betul. Iya dong. Apa ya? Nggak ada. Ya kan kita nggak usah sebut misal namanya apa. Ya dong. Ada satu univ ya terbuka lah istilahnya. Orang udah tahu semua. Betul. Hah? Jadi itu Online. jadi itu bisa Iya dong. menyangkal atau ini ya, mengingatkan gap pendidikan ya. Iya. Jadi Iya dong. makanya kenapa Pak Stefan selalu bilang pendidikan itu minimal S1 biar Iya. nanti calegnya juga berkualitas, paling enggak ya? Iyalah minimal itu kan kalau alasan kamu di sini belum ada perguruan tinggi, nggak ada, kan ada yang online. Ya, Iya. ya kadang orang itu aja yang mungkin tidak mau mencari peluang. Kan kadang-kadang orang itu berpikir gini loh, jadi kalau bisa SMA kenapa mesti Kuliah. S1?
Tapi kalau kamu aturannya satu, mau tidak mau dia harus Taat. taat. Dia baru bisa mencalonkan diri. Oke. Nah, itu menjadi bahan evaluasi pihak KPU gitu. Oke. Mungkin Pak Stefan mungkin sebagai penutup, Ya. silakan. Jadi hari ini kita tadi bicara tentang masalah fenomena caleg-caleg yang memasang spanduk yang berantakan. Nah, kita berharap ini menjadi suatu pelajaran yang baik bagi kita ke depan untuk tidak diulangi lagi. Karena hal itu mencerminkan kamu siapa dan bagaimana orang menilai kamu. Karena apa? Ketika kamu hari ini melakukan hal yang salah, itu berdampaknya buat kamu sendiri untuk caleg. Terima kasih. Luar biasa, seperti biasa, pembahasan yang sungguh menarik ya. Nah, jadi pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini, jangan sampai nggak taat aturan ya bagi caleg ya. Karena kalau nggak taat aturan rugi sendiri Rugi akhirnya. sendiri. Ya betul ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk video ini dan video-video yang lainnya. Terima kasih Pak Stefan untuk waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Siap. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Bro Kevin. Sampai jumpa di konten-konten yang lainnya. Masih di Twins Official Channel, di konten politik, wawasan, dan gagasan. Sampai jumpa.